Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Sylvia Dwi Wahyuningsi, NIM 2030202213, dan rekan saya Muhammad Afifuddin, NIM 2030202196, dengan dosen pengampu Bapak Rohmadi MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang perilaku rendah hati dan hemat dalam mata kuliah Akidah dan Akhlak SD, SMP, SMA. Pengertian rendah hati. Rendah hati disebut juga dengan tawadu. Pengertian tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, dia merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu ia bangga-banggakan. Sebaliknya, segala kelebihan dimiliki itu diterima sebagai sebuah nikmat yang harus disyukuri. Lawan dari kata rendah hati adalah tinggi hati atau sombong, takabur ataupun angkuh. Allah melarang keras manusia memiliki sifat sombong. Hanya Allah sajalah yang berhak untuk sombong. Semua makhluk termasuk manusia tidak boleh sombong atau angkuh. Rasulullah SAW pun mencontohkan kita untuk selalu berbuat rendah hati. Meskipun beliau senantiasa rendah hati baik terhadap keluarga, para sahabat, bahkan orang yang musuhinya, beliau dikenal sebagai orang yang rendah hati dengan siapa saja. Lalu yang kedua adalah B. Manfaat rendah hati. Ada beberapa manfaat rendah hati, antara lain derajatnya akan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicintai dan disenangi banyak orang, hidupnya akan dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan memiliki musuh di dunia, lebih dekat dengan kesuksesan dunia. Dalil terkait dengan rendah hati yaitu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Allah berfirman yang artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Hal yang dapat kita petik dari isi kandungan ayat ini ialah Allah mengajarkan agar kita memiliki sifat rendah hati. Sifat rendah hati ini harus diwujudkan dalam setiap perilaku kita, baik diri kita sendiri terhadap Allah maupun terhadap orang-orang jahil yang menyapa kita. Seorang muslim yang memiliki sifat rendah hati akan mendapatkan keridhaan Allah baik di dunia maupun di akhirat. Contoh dari rendah hati dalam keseharian. Berikut ini beberapa contoh bentuk rendah hati dalam keseharian. 1. Menerima saran dan kritikan teman. 2. Tidak sombong meskipun memiliki banyak harta. 3. Tidak angkuh meskipun menjadi juara kelas. 4. Tidak bangga dengan pujian. 5. Mendengarkan setiap nasihat dan wejangan dari orang tua ataupun guru. Lalu yang selanjutnya ialah hemat dan sederhana. Pengertian hemat dan sederhana. Hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan uang. Lawan dari sifat hemat adalah boros. Boros adalah pembelanjaan uang tanpa perhitungan dan tidak memperhatikan kebutuhan. Adapun hidup sederhana didefinisikan sebagai hidup dengan tidak berlebihan atau sewajarnya saja. Manfaat dari hemat. Ada beberapa manfaat dari hidup hemat. Di antaranya, 1. Hidup berkecukupan, di masa depan lebih bertanggung jawab, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari hutang, tidak termasuk golongan disukai setan. Adapun dalil yang membahas tentang perilaku hemat ini yaitu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 27. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Adapun kita dapat mengambil pesan dari isi kandungan ayat ini ialah
Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa berfoya-foya serta menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan setan. Dengan demikian sudah jelaslah bahwa tindakan semacam ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah telah memberikan teladan dalam berhemat dan mencintai lingkungan sangat luar biasa. Bila kita dapat meneladani sikap Rasulullah ini, insya Allah lingkungan kita akan menjadi lestari dan terjaga. Dengan demikian, manusia yang menghuni bumi ini juga akan merasa lebih nyaman karena sikapnya yang ramah terhadap lingkungan dan berhemat. Contoh dari perilaku hemat dan sederhana. 1. Membeli sebuah barang berdasarkan kebutuhan, bukan berdasarkan keinginan. 2. Mematikan alat elektronik ketika tidak sedang dipakai. 3. Merawat barang yang dimiliki sehingga dapat digunakan untuk masa yang lama. Lalu, contoh lain dari hidup hemat ialah rajin menabung mulai sekarang. Meskipun hanya sedikit, menabung, kita dapat mempunyai tata kelola yang baik dalam mengatur kondisi keuangan kita. Di samping itu, menabung dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita di masa yang akan datang. Dampak positif lainnya adalah ketika kita berhemat, kita dapat mengantisipasi ketika kita membutuhkan biaya yang mendadak atau lumayan besar. Jika terjadi hal yang demikian, kita tidak perlu berhutang dan dilanda rasa gelisah. Bukankah perilaku hemat dan hidup sederhana membantu kita meringankan kita di masa depan? Di masa Rasulullah pernah ada sebuah cerita. Perhatikan kisah kita ini. Waktu itu ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad sedang berwudu. Wudunya lama dan menghabiskan banyak air. Rasulullah melihat hal ini. Lalu beliau bertanya, "Mengapa kamu berlebih-lebihan, Sa'ad?" Sa'ad pun menjawab, "Maaf ya Rasul, apakah kalau wudu juga dilarang berlebih-lebihan?" Rasul pun menjelaskan, "Ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Meskipun engkau berwudu di sungai mengalir sekalipun." Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kesimpulan, rendah hati, hemat, dan sederhana. Nabi SAW berpesan agar kita senantiasa menghiasi diri kita dengan sifat tawadu, rendah hati, dan menjauhkan dari sifat sombong. Sebagai pelajar, pesan Nabi Muhammad SAW ini dapat kalian terapkan mulai dari hal yang sederhana. Misalnya ketika sedang mendapatkan pelajaran di kelas. Demikian pula kepada kedua orang tua. Seorang anak harus bersikap tawadu kepada mereka. Rendah hati, hemat, dan sederhana. Kesini dapat kita katakan berkaitan dengan rendah hati ialah tidak sombong. Lalu orang yang tidak sombong bisa dikatakan menjadi orang yang hemat karena dapat membedakan mana kebutuhannya dan keinginannya. Karena ingin belum tentu kita itu membutuhkannya. Dan dari hal tersebut muncullah manusia menjadi sederhana. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan semoga kita dapat menerapkan sikap rendah hati dan berperilaku hemat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.